Alhamdulillah Al-Malikul Mannan wa munzilul Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi dhawil majdi wal irfan. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Saleh Zain bin Abdullah As-Segaf, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih wa qassarallah bi amtalih, amin. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Bahar, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, serta para habaib yang lainnya dan para ulama, para asatidah, para guru, semuanya yang sangat saya muliakan. Kita doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhum almaghfurlah Bapak Haji Awi yang saya cintai, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka haul almarhum almaghfurlah Haji Awi, dan sekaligus memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana kita kumpul bersama cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para habaib kita yang iman. Karena kalau sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita akan membenarkan itu karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ada orang kafir Quraisy mendatangi Sayyidina Abu Bakar lalu mengatakan, "Hai Abu Bakar, itu kawanmu ngigo," katanya. "Siapa?" "Itu Muhammad, kawanmu itu," katanya, "dia semalam berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus ke langit dari yang pertama sampai yang ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha, ke Rafraful Akhdar, sampai lagi ke Mekah pas subuh." Itu ngaco dibilang. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Benar dia cerita begitu?" "Iya, benar dia." Nggak pakai mikir lagi Sayyidina Abu Bakar. Makanya dibilang Sayyidina Abu Bakar julukannya As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa, yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Tuh kita bisa hidup di dalam perut ibu kita, nggak masuk di akal. Kenapa kita gak protes? Dulu kita pernah hidup di perut ibu selama 6 bulan lamanya. Berapa bu? 9 bulan, 16 sono nyawat.
Bu, berapa bulan dalam perut? 9 bulan. Saya bilang hidupnya kita. Kalau 1 bulan kehamilan udah jadi orang belum? Kok tahu? 2 bulan udah hidup belum? Kok tahu? Ya, jadi hidup kita tuh di dalam perut ibu 6 bulan. Selama kita hidup tuh 6 bulan. 9 bulan seminggu lahir dah, 9 bulan 2 minggu lahir dah. Pokoknya kesimpulannya di dalam perut ibu kita hidup selama 6 bulan lamanya. Coba kalau kita pikirin pakai otak, nggak nyambung. Di dalam ruangan perut ibu yang begitu sempit, nggak ada jendelanya, udaranya dari mana? Pintu atu-atunya rebutan sama bapaknya. Bu, betul? Betul gak? Betul aja. Aneh tapi nyata. Dan di dalam perut ibu, ahlan, salam, Ustaz, fadhal Ustaz. Ustaz. Bulan-bulan, Masya Allah, ada yang beratnya 2,8 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 3,5 kilo. Bahkan di Jakarta pernah lahir bayi 6,8 kilo, normal bukan sesar. Gede gak bu? 6,8. Gede gak? Kok bisa keluar dari sit? Dipikirin pakai otak, kagak nyambung. Itu urusan Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu tidak tahu apa-apa. Makanya orang dulu mah imannya kuat, ilmu sama iman, kuatan iman orang dulu. Makanya orang dulu nggak pernah takut beranak, kagak pernah takut banyak anak. Orang dulu mah begitu. Ibu saya, enyak saya ngelahirin anak 17. Dengerin aja, dengerin, au. 17, orang lu mah imannya kuat, dia tenang aja, betul gak? Ya memang orang dulu kagak ada hiburan lain, di sholat isya nggak ada pengajian, masuk kamar jadi lagi yang namanya perempuan dulu, ibu-ibu dulu mah udah tahu deh takdirnya begitu jadi perempuan, punya suami bunting beranak Lonjor minum jamu, bunting lagi, beranak lagi, lonjor lagi, minum jamu lagi, bunting lagi, beranak lagi, lonjor lagi, minum jamu lagi, bunting lagi, beranak lagi, lonjor lagi, minum jamu lagi, bunting lagi, beranak lagi, lonjor lagi, minum jamu lagi, bunting lagi, beranak lagi. 17. Nggak pakai takut orang dulu, betul gak? Lihat aja tuh cucu-cucunya, anak-anaknya almarhum Jawi. Barokah. Kenapa? Dia ngerti barokah. Di dekat, saya dengar ceritanya dari Habib Soleh, guru kita. Begitu datang Habib Soleh, dia girang. Kenapa? Ada dzurriyyatur Rasul datang ke sini. Ada cucunya Rasulullah SAW datang ke sini. Ini udah sumber barokah. Apalagi dia kenal dulu, karena udah tua dia, kenal sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Bogor. Masya Allah, imannya orang dulu kuat, ngerti keberkahan, dekat sama habaib, barokah, ngerti. Orang sekarang karena kagak ngerti, kagak dapat barokah. Man la ya'riful barokah la yahsulul barokah. Barang siapa yang tidak kenal keberkahan, dia nggak dapat. Mutiara yang namanya beling
sama berlian kan sama putihnya. Kalau orang yang kenal nih berlian nih, ya, dijual mahal ya di jalan, wah nah apa berlian nih dia kenal mahal. Alaihi wasallam, jangan diukur pakai otak manusia. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak ceritain ayatnya deh, nanti yang lain tuh yang bakal ceritain. Jadi yang namanya Isra dan Mi'rajnya Nabi hubungannya erat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman inilah yang paling penting dalam kehidupan kita sekarang. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Biasanya tasdiqun. Di situ al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu ialah ma'rifah dengan hati. Apa artinya ma'rifah di sini? Artinya ma'rifah di sini adalah mengakui adanya Allah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui ketentuan Allah, dan turut serta patuh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ma'rifah aja kita udah cukup. Contoh nih, contoh yang tadi saya ceritain. Nih kita begitu lahir ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada tangan. Kira-kira jadi sendiri apa yang ada yang jadiin? Jadi sendiri. Sekarang saya bandingin, Bu, kalau suami ibu pulang dari mana-mana, di meja ada sayur sop. Siang bolong, gurih banget, dia makan. Suami ibu bilang, wah nih sop jadi sendiri. Suami ibu namanya orang apa? Orang gila kan? Ya mana mungkin sop jadi sendiri, kata bininya, enak aja gua yang bikin. Apa capek bilang jadi sendiri? Nggak mungkin. Kalau baru sayur sop aja nggak mungkin jadi sendiri, apalagi manusia. Udah kita ma'rifah cukup dari situ. Oh, saya ini jadi begini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu kita ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa saya diciptakan oleh Allah? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Itu aja kita pakai dah, rajin kita sholat. Kayak orang sini alhamdulillah katanya kalau subuh jamaahnya keluar-luar. Masya Allah, tahu pada kemana? Aduh Allah. Nah, jadi dengan kita tahu siapa Allah yang menjadikan kita adalah Allah, udah kita rajin, udah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita hafal Allah Ta'ala yang maha kuasa, Allah Ta'ala yang maha menentukan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala yang maha kuat, Allah Ta'ala yang maha mulia, dan seterusnya. Segitu aja tuh, Bu. Kita hidup tidak pernah kecewa, kita hidup tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena kita tahu apapun yang terjadi pada diri kita adalah kudrat dan iradatnya Allah, kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak nyesel kita hidup. Oh, saya miskin, Imam Syafi'i miskin. Imam Syafi'i miskin. Imam Syafi'i itu kalau sore dia makan, besok pagi belum tentu dia makan. Kenapa? Berasnya kagak ada lagi. Kalau pagi dia makan,
sore belum tentu dia makan. Kenapa? Berasnya udah habis. Saya mau tanya sekarang, kita ini sekarang di rumah kita ada beras gak? Walah kerenan ente Imam Syafi'i. Tapi karena Imam Syafi'i ma'rifahnya kepada Allah luar biasa, hidupnya enak aja. Kagak gelisah Imam Syafi'i, enak, tenang aja. Nah makanya orang tuh kalau udah ma'rifah kepada Allah, keadaan duniawi tuh kagak masalah sama dia. Kagak masalah sama dia, udah enak-enak aja dia. Takdir Allah mau apapun terhadap saya terima. Tuh orang kalau udah ma'rifahnya tinggi seperti itu, artinya siap menerima ketentuan Allah dalam hidupnya yang paling buruk. Kalau yang paling enak sih gurih dah, nggak pakai tanya dah. Ya, umpamanya ente pulang ke rumah, tahu ada tamu bawa duit 2 miliar. Nah itu mah jangan ceritain, lu girang aja udah. Itu mah gurih. Tapi ketentuan Allah yang paling buruk. Contohnya, ya, Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh ulama besar, saleh, mutasawwif, ahli tasawuf. Dia lagi ngajar nih. Dia lagi apa, Bu? Lagi ngajar. Tahu-tahu pembantunya datang ngabarin, Syekh, anak engkau yang paling kecil, yang bontot meninggal dunia mendadak, jatuh lalu meninggal. Kata Sufyan Ats-Tsauri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih, udah silakan pulang lagi, saya mau ngajar dulu. Dia ngajar terus, ya biasa-biasa aja, mungkin penuh dengan barokah. Betul apa betul? Bu, yang belah sono saya tanya, Bu, ibu mau kalau dikasih duit 10 miliar tapi stroke seterusnya? Mama, oh ya. Bu, ibu dikasih duit 200.000 tapi sehat, sama 20 miliar tapi stroke, mauannya mana? 200 mana? 200.000 ya. Itu kan begitu. Masya Allah, banyak orang yang duitnya melimpah ruah tapi hidupnya tidak tenang. Banyak gak? Banyak. Makanya kita tenang aja. Imam Syafi'i aja sekarang makan, besok belum tentu tenang hidupnya. Oh kalau begitu kita hidup nggak boleh kaya. Siapa bilang? Imam Malik kayanya bukan main. Imam Malik itu mertuanya Imam Syafi'i kaya raya bukan main, tapi tetap zuhud. Dunia ditaruh di tangannya bukan di hatinya. Makanya ulama mengatakan dha'id dunya fi yadik la fi qalbik. Letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Artinya atur dunia, jangan engkau diatur oleh dunia. Imam Malik, Bu, kaya raya luar biasa, tapi sedekahnya nggak pernah berhenti. Sedekahnya nggak pernah berhenti. Nah zaman sekarang kan banyak ustadz kaya bikin maulid aja kagak mau. Betul gak? Dia pelit. Ngapain kita bikin maulid? Makan nasi kebuli. Lalu pelit dengan ngajak-ngajak orang. Makanya saya ketika ada debat, saya debat dulu di daerah Tanah Abang sama orang-orang yang anti maulid. Jengkotnya panjang, gelarnya doktor semua. Dia bilang apa? Maulid tuh ujung-ujungnya paling nasi kebuli sama pisang Ambon. Saya jawab, ente biar tahu, itu yang namanya nasi kebuli sama pisang Ambon namanya menghormati tamu. Ya tamu datang, kita undang, kita layanin, betul gak? Iya, bahkan Rasulullah saja menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia hormati tamunya.
Kalau tamu datang ya layanin. Saya bilang sama orang yang anti maulid tadi, saya bilang, emang kalau ada tamu datang ke rumah saya layanin, saya sediain makanan, emang haram? Saya bilang dalilnya di mana ente? Ente dalilnya nggak lain deh, pelit, pedit, koret, pantat kuning, buntut gasiran. Betul nggak? Nah ente pelit, jangan ngajak-ngajak orang. Coba tuh lihat Habib Soleh, besok mau bikin acara potong kebo udah malain lagi, hebat banget. Ya, kenapa? Karena orang kalau dia mampu dia rajin sedekah, itu tandanya dia ma'rifah kepada Allah, berarti betul-betul full imannya. Dia yakin bahwasanya dengan bersedekah Allah tambahkan rizki. Nah makanya orang kalau ada iman, ibadah rajin, maksiat tinggalin, dan kehidupan apapun yang dia dapatkan, hidupnya nggak pernah gelisah, nggak pernah resah, nggak pernah bingung. Kenapa? Karena semua takdir Allah. Kalau yang enak ada manfaatnya, kalau yang tidak enak pasti ada hikmahnya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya dari sini mau ke Cawang. Saya udah permisi sama guru kita Habib Saleh tadi. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ya kita ini semuanya dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.